Jadi, ini kemarin kita kita bahas tentang hidrogenasi toluen ya. Hidrogenasi toluen, gimana kita menurunkan persamaan dari persamaan kinetik dari hidrogenasi toluen ini. Nah, jadi kita kemarin as usual kita diminta untuk menyediakan suatu mekanisme kinetika berdasarkan data eksperimen yang sudah ada ya. Terus kemudian kita diminta untuk menentukan di antara, sebenarnya ada 3 mekanisme umum ya. Kalau misalnya kita ingat kemarin ada 3 mekanisme umum dari dari reaksi tersebut yang bisa diturunkan, digunakan untuk kita sebagai panduan menentukan apakah mekanisme reaksinya, gitu ya. Jadi pertama kita kalau misalnya untuk menentukan kinetika reaksi, yang pertama adalah kita menentukan mekanisme reaksinya seperti apa. Ya, oke. Habis itu ada 3 mekanisme umum ya, yaitu pertama absorpsi, ya. Yang kedua, habis itu mekanisme setelah absorpsi adalah mekanisme surface reaction. Yang ketiga adalah desorpsi. Absorpsi adalah di mana? Dek, kecilin sedikit. Kecilin sedikit. Di mana mekanismenya adalah kalau absorpsi menempelnya masih ingat nggak? Ya, yang sebelumnya. Menempelnya substrat ya. Menempelnya substrat ya, terus kemudian menjadi berikatan dengan permukaan katalis. Terus kemudian surface reaction-nya seperti apa? Yaitu reaction antara ketika si katalis sudah menempel di substrat, kemudian menjadi produk dan dan surface, vacant site. Terus kemudian setelah itu yang ketiga adalah desorpsi, pelepasan produk dari permukaan katalis ya, seperti itu. Nah, ini adalah data eksperimen yang ada gitu. Jadi kalau misalnya mau menentukan kinetika, biasanya kita melihat, jadi kita akan mencocokkan perhitungan kita atau asumsi kita dengan data eksperimen yang ada gitu. Ya, jadi ini nggak ditulis ya, ini si toluennya adalah fasanya gas ya awalnya. Nah, si hidrogen tentu saja gas menghasilkan metana yang juga gas fasanya, dan juga menghasilkan bensin di dalam produk yang fasanya gas. Nah, awalnya adalah seperti ini nih reaksinya ya. Reaksi awalnya adalah seperti ini. Jadi dia menempel di permukaan katalis, menghasilkan benzena dan CH4. Ini persamaan netonya, persamaan umumnya. Jadi kita kalian diminta untuk menentukan persamaan mekanisme reaksi ya, berdasarkan tadi tahapan-tahapan reaksi yang elementer tadi, sehingga kita bisa menentukan kinetikanya seperti apa. Ya. Yang ini si toluin disimbolkan dengan T, H2 disimbolkan dengan H2, si C6H6 disimbolkan dengan benzen, dan CH4 disimbolkan dengan F. Nah, untuk stand for metana. Oke. Kita udah bahas nih ya. Jadi, berarti ada 3 mekanisme umum tadi ya. Pertama yang seperti ini. Absorption, ya, ini pada saat absorpsi toluen di permukaan substrat dari katalis ya, permukaan katalis ya, surface, ini S-nya stand for surface, menghasilkan kompleks antara toluen dengan katalis, di mana R absorpsinya adalah yang ini ya.
Ya ini. Nah, ini kenapa hasilnya seperti ini? Kalian nanti bisa turunkan itu di pertemuan ketiga, kalau nggak salah, ya, di pertemuan ketiga. Kenapa hasilnya seperti ini, gitu ya. Jadi ini cukup, ini adalah persamaan yang umum dilakukan, persamaan yang umum yang ada, gitu ya, untuk menentukan RAD atau dari rate dari absorption dari katalis. AD ini stands for absorption ya. Jadi yang ke arah sana adalah KA, ke arah TS adalah KA, konstanta lajunya, ke arah sini, ke arah kiri adalah K-A gitu. Ya, jadi ini adalah suatu persamaan yang umum untuk reaksi absorpsi. Nah, CV-nya kenapa CV? Ya, karena ini merepresentasikan konsentrasi dari vacant site dari S ya. Tentu saja kan kalau jadi untuk yang fasanya biasanya liquid ataupun solid, maka nanti yang di sini representasinya adalah concentration. Tapi kalau misalnya fasanya dalam hal ini adalah gas, maka representasi konsentrasinya adalah representasi dalam bentuk partial pressure. Ya. Nah, dan si TS kan juga ketika toluene berikatan dengan surface, maka sudah menjadi kurang lebih bisa dibilang menjadi solid, maka disebutnya sekarang adalah concentration. Yang disebutnya di sini adalah concentration, bukan lagi sebagai pressure seperti representasi awal dari sebelum terjadinya reaksi. Di sini bukan lagi PT tapi CTS. Oke. Nah, yang kedua adalah surface reaction. Jadi ketika kalian melihat satu reaksi, kalau ditanya mekanisme reaksinya dari katalisis, ini reaksi umumnya ya. Ada 3, absorption, surface reaction, sama desorption. Nah, kalau misalnya si absorption tadi adalah si H2 tadi menjadi berikatan dengan TS ya, berkaitan dengan TS. Nah, apa namanya menghasilkan benzen ditambah substrat. Benzen sudah berkaitan dengan substrat dan metana sebagai gas juga dihasilkan produknya. Nah, reaksinya adalah seperti ini ya. H2, representasi H2-nya, terus CTS, dan dikurang tadi ya, ini apa namanya, karena di bagian sebelah kanan produk, di sebelah kanannya ada 2, kalau ini kan cuma ada 1, cuma ada CTS aja, maka merupakan bagian sini perkalian antara C, konsentrasi CBS, dikali konsentrasi dari, dikali partial pressure dari metana, dibagi dengan KS. Oke. Kurang lebih sama ya. S di sini adalah untuk stands for surface. Nah, yang ketiga ini adalah desorption. Oke. Kalau desorption apa? Bisa dilihat sebelah kiri cuman ada BS aja ya, sedangkan sebelah kanan ada ada KB. PB dikali CV. Ya. Nah, berdasarkan kemarin, sekarang tadi mintanya apa dia soalnya? Nah, diasumsikan bahwa reaksinya dikontrol oleh surface reaction. Artinya kalau dikontrol oleh surface reaction apa? Bahwa mekanisme reaksinya, bahwa reaksi surface control itu, reaksi surface di permukaan adalah rate limiting step, yaitu tahapan reaksi dengan laju reaksi yang paling rendah. Laju reaksi yang paling rendah. Jadi laju reaksinya yang paling lama. Ya, kalau misalnya tahapan itu adalah yang paling lama, maka tahapan itulah yang menentukan laju reaksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan tadi ya penurunan, akhirnya didapatkan bahwa minus RT ini sama dengan K dikali PT pH2 per 1 plus KB PB plus KT PT. Oke. Nah, ada beberapa metode di mana kita berdasarkan persamaan yang ini, kita akan coba fit datanya yang ada, data eksperimen yang ada di sini di dalam persamaan yang ini ya. Nah, ini dia adalah yang pertama ya. Udah ada yang coba belum? Kita coba nih ya. Nanti kalian jadi coba dibuka. Yang pertama langkah yang kalian harus lakukan adalah
Nah, kalian input semua data yang ada tadi ya di dalam apa namanya di dalam soal tadi ke dalam sini. Jadi kita dapat soal ini kan tadi ada 16 eksperimen ya, ada 16 eksperimen, terus kemudian diketahui apa namanya diketahui tekanan parsial dari toluene, tekanan parsial dari H2, tekanan parsial dari metana, dan tekanan parsial dari PB atau benzena. Ya. Nah, angka pertama apa? Oke. Nah, ini adalah seperti ini. Oke, langkah pertama berdasarkan apa namanya? Berdasarkan yang ini. Sorry. Udahin dulu ya. Langkah pertama adalah berarti kalian berdasarkan reaksi yang ini apa nih? Berdasarkan persamaan yang ini. Oke. Nah, berarti berdasarkan persamaan yang ini, kita langkah pertama adalah kan ada catatan bahwa ada catatan tadi ya pada PT0 pada apa pada sebelum terjadinya reaksi pada P0 maka apa nilainya KB dan nilainya KB PB itu adalah sama dengan 0 ya karena memang belum terjadi reaksi ya terus kemudian sehingga bisa diasumsikan nilai K-nya. Yang pertama dilakukan ketika menggunakan si least square teknik ini adalah kita menentukan initial value dari K, ya, initial value dari KB, dan juga initial value dari KB. Apa panduannya adalah nilainya harus positif gitu ya, nilainya harus positif dan juga tidak terlalu besar ya dan juga tidak terlalu besar. Misalnya awalnya saya asumsikan nilainya adalah nilainya ini adalah 100, sorry, ini tikanya dilakukan 100, si B-nya, KB-nya adalah 1, asumsikan pertama kali, dan nilai KT-nya adalah 1. Oke, jadi saya mau kalian buka Excel kalian, terus kalian kalian isikan Excel kalian dengan data ini. Coba dibuka. Ada yang buka komputer kan? Pada buka komputer apa pakai handphone? Kalau yang lagi buka laptop, sekarang nih buka dulu. Jadi biar maksudnya biar sekalian nyambung gitu. Ini saya ngacang kemana-mana. Oke. Oke ya. Baik, Bu. Coba dibuka dulu sebentar. Oke. Oke, ini saya coba send. Send chat aja. Oke. Saya send di chat ya. Oke, saya udah send datanya di chat. Supaya cepat.
Di WA group. Oke. Oh, wow. Oke, coba kalian buka datanya di WA group tadi. Oke ya, bisa? Bisa dibuka. Nah, yang kalian lakukan pertama adalah kalian apa namanya memasukkan data inisial yang tadi sudah ditentukan ya, misalnya inisial data ini. Nah ya, inisial data ini adalah, nah, inisial data ini dimasukkan inisial data ini dimasukkan ya, input semua data ini dan juga data yang ada di sini ke dalam persamaan ini. Jadi persamaannya misalnya ini berarti minus R eksperimen, R calculation ya. R calculation berdasarkan rumus yang mana? Berdasarkan, berdasarkan rumus yang ini. Jadi misalnya sama dengan sama dengan apa? Yang pertama K-nya berapa nih di sini? K-nya 100 ya. K-nya 100 dikali PT-nya berapa? PT yang pertama kali adalah 1 dikali pH 2 dibagi buka kurung 1 plus KB. KB-nya adalah 1. Oh, ini bukan plus. Sorry. Plus EN3 dikali PB-nya berapa? PB-nya 0 yang pertama ditambah KT-nya 1 dikali mana PT? Kali PT ini. Nah, kita lihat di sini supaya mudah kita tambahkan absolut ya, artinya dia nggak berubah lagi nilainya. Kita kunci nilainya dari KB, dari K, KB, dan KP. Oke, kita kunci nilainya di sini. Ini kurang. C2 dikali berarti ini ya. Kali. Oke. Gitu ya, benar ya. Oke. Kok salah, salah nih. Kenapa, Kak? Oh, ininya salah. Oke. Kok salah lagi? Apa nih kelebihan? Ini kelebihan. Oke. Apa? Kok salah juga? Iya, bibir ibu kenapa? Masa? Oke ya. Nih. Ini ya. 50. Oke. K dikali PT. K dikali PT dikali pH 2 dibagi 1 ditambah, betul nggak nih saya? N3 dikali F2. Oke. Dikali N4 dikali C2. Oke. Sebentar. Oke. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, kenapa? Oke, ini dia.
Oke. Heeh. Kok beda nih, saya juga. Oke. Heeh. Apa? Oke. Gimana? Ada yang udah bisa? Kalian udah coba? Ya, Baru dicoba, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke. Kenapa tapi saya dapatnya beda sama yang saya dapat hitung kemarin? Sebentar, sebentar. Oke, coba kita lihat lagi ya. M2 benar. C2 kali D2, yes, dibagi 1,3 benar. Ini M3 dikali F2, oke, plus M4 C4 dikali C2. Iya, maksudnya beda ini. Ya, coba. Ini apa namanya? Edit formula bar. Oke. Kenapa ini nyampe nggak nih ya? Cut. Lagi beda. Maaf, Bu. Itu hasilnya beda, bukannya karena K-nya itu beda ya? Apa? Iya, Kak-nya beda. Ini saya udah hitung, Kak, solvernya saya udah hitung pakai solver ini. Ini kan data awalnya. Ini data awalnya. Nih, data awalnya apa namanya? Harusnya sekitar 68 sesuatu gitu. Ini harusnya sekitar 68 sesuatu. Jadi harusnya mirip-mirip ini datanya. Bentar ya, harusnya datanya seperti ini. Kenapa saya jadi dapatnya beda? Bentar ya. Nah, harusnya datanya itu adalah sesuai dengan yang ini nih. Nah, ini harusnya datanya ini data solvernya ini. Kalau misalnya ini data solvernya itu harusnya kita lihat pertemuan yang kemarin. Ini datanya itu adalah datanya yang yang kelima. Apa namanya? Makanya datanya hasilnya datanya beda ini sama yang saya hitung sebelumnya. Ya. Nah, ini harusnya datanya ini dia. Oh iyalah. Salah saya awalnya. Salah masukin asumsi saya. Saya lupa asumsinya apa. Sorry. Saya masukin asumsi tadi. Ya. Nah, jadi ini kalau asumsinya 1 ya. Nah, kalau yang ini jadi bisa dibilang ketika apa namanya? Ketika masukin datanya agak berbeda gitu ya, maka dihasilkan itunya juga agak berbeda si solvernya. Oke. Jadi kita sesuaikan saja saya. Nah, jadi disesuaikan awalnya kita inisialnya kita
awal inisialnya diganti jadi 1. Kalau tadi benar berarti lah betul. Kalau ininya 1. Nah, ini kita inisialnya kita ganti jadi 0,5 ya. Supaya sama dengan contoh. Saya lupa ininya berapa tadi. Apa namanya? Saya lupa masukin datanya berapa. Yang ini yang di soal ini berapa. Ternyata ini 0,5. Jadi si solvernya, nah inisial datanya kita asumsikan dulu supaya sama nih dengan contoh 0,5 ya. Ganti tadi KB-nya kita asumsikan 0,5 dan KT-nya kita asumsikan 0,5 juga. Oke, nah kita hitung sekarang deltanya ya. Deltanya itu ya basically adalah perbedaan dari R kalkulasi dikurang R dari eksperimen. Ya, kita ukur, kita ukur deltanya. Nah, kita hitung juga delta kuadratnya gimana. Kita kuadrat ya, tinggal kuadrat dari delta, sorry. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, yang kita mau kemudian kita buat sum, sorry. Ngapain? Kumulasi, sorry. Nggak usah ya, nggak boleh. Oke ya, kita lihat di sini adalah sum. Adalah jumlah dari delta kuadrat di sini. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah pertama, kalau misalnya kalian sudah punya solver di sini, udah pada punya solver belum di dalam add-in Excel ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Tinggal masukin solvernya ya. Terus kalian masukin apa? Set objektifnya adalah minimum. Kenapa minimum? Berarti kita maunya minimum dari delta di sini ya. Kita mau sekecil kita mau menentukan minimum dari jumlah jumlah perbedaan antara R eksperimen dengan R calculation. Kayak gitu ya. Jadi kalian buat langkahnya sesuai dengan yang ada di dalam slide, yang ada di dalam slide minggu lalu ya, minggu lalu kalau nggak salah, di slide minggu lalu. Coba dibuat, bisa nggak dapetin hasilnya dengan ini. Waktu kemarin KRH homogen udah membuat kayak gini belum? Belum. Oke. Diulang ya. Nah, ini rumusnya. Coba close. Nah, ini rumusnya kayak ini. Oke. Nah, kalian berarti yang ini buat langkahnya seperti yang ini. Oke ya? Buat langkahnya seperti yang ini. Yang ini kita maunya minimum ya, deltanya supaya minimum, kita maunya. Terus kemudian tadi changing variable cells-nya adalah kita sort, kita blok yang nilai KB, dan KT sesuai dengan sel yang kalian punya ya, nanti letaknya di mana. Terus dipilihnya adalah GRG nonlinear ya, untuk untuk si hasilnya. Tinggal habis itu kalian ketik solve. Kalian klik solve. Oke, sehingga datanya kita bisa iniin kita coba ya. Mana nih? J19. Oke, set objektifnya yang ini berarti ya.
Ya. Oke, variable cells-nya adalah yang ini, berarti. Nah, oke. Terus kita solve. Oke. Nah, ini datanya yang dihasilkan. Nah, jadi make sure kalau misalnya kalian buat nih di sininya, ya, make sure kalian letakin tanda absolut ya di sini. Ya, di data yang ini letakin tanda absolut. Kalau misalnya nggak diletakin tanda absolut, nggak akan keluar tadi solvernya. Jadi, kalau misalnya nggak dikasih data absolut di sini, nggak akan keluar data solvernya yang ini. Nah, jadi nanti hasilnya adalah yang ini ya. Hasilnya adalah data yang ini. Jadi ini adalah data dari K, KB, dan juga KT yang sebenarnya yang disesuaikan dengan data eksperimen yang ada. Ya, data eksperimen yang ada. Semua dapat nggak sesuai dengan yang ini? Dapat, Bu. Oke, dapat ya. Kita lanjut ya. Berarti ini yang metode yang pertama. Oke. Nah, metode yang kedua gitu. Tentu aja kalau misalnya kalian mau membandingkan manakah, maksudnya kalau kalian mau cari manakah mekanisme perhitungan yang paling sesuai, metode perhitungan yang sesuai, maka kalian tetap aja harus ada pembanding gitu. Jadi nggak bisa kalian menggunakan satu metode perhitungan aja. Jadi tetap kalian harus melakukan perbandingan gitu. Nah, perbandingan yang paling kedua ya, dua metode perhitungan. Nah, perbandingan yang kedua adalah dengan menggunakan multivariable regression. Ya ini ya, kalau misalnya kita lihat, nah nanti kalian dapatkan hasilnya, datanya ini udah dapat ya. Quite simple. Nah, yang ini multivariable regression ini berdasarkan yang apa kemarin apa? Yang ini kita rearrange. Ini kan data yang awal tadi ya, yang apa? Ekspresi dari persamaan laju yang memang sudah kalian coba waktu di menggunakan least square method. Nah, kita rearrange persamaan yang ini, kita atur sehingga didapatkan persamaan yang ini cuma pindah ruas saja, satu naik satu turun, pindah kiri pindah kanan, hasilnya yang ini. Nah, berdasarkan yang ini bisa kita asumsikan nih bahwa yang ini persamaan yang ini kita sebagai sumbu y ya, sebagai fungsi y-nya, yang ini konstantanya bisa kita sebutkan sebagai A0 ya, yang ini konstanta yang ini kita bisa asumsikan sebagai 1, X1, dan juga kita bisa ubah sebagai ini. Jadi ini persamaan yang awal tadi ini, kita bisa konversikan menjadi persamaan linear dengan dua variabel, yaitu variabel X1 ya, dan variabel X2. Oke. Jadi variabel X1-nya siapa? Variabel X1-nya itu adalah yang ini, variabel X1-nya adalah PB ya, benzen, dan variabel X2-nya adalah PT atau toluen. Jadi X1-nya adalah benzen, X2-nya adalah toluen. Oke ya. Nah, kalian gunakan lagi data yang tadi ya, data yang ini tadi. Nah, tapi persamaan yang diplot bukan lagi persamaan yang ini ya, persamaan awal yang ini nih. Oke. Nah, persamaan yang diplot awalnya kan yang ini ya, bukan lagi persamaan yang ini, tapi berdasarkan penurunan matematik dari persamaan linear dua variabel, maka kita bisa cari nilai A0, A1, A2, dan seterusnya dengan berdasarkan rumus yang ini. Berdasarkan rumus yang ini nih. Ya, berdasarkan rumus ini. Nah, berdasarkan rumus yang ini. Nah, sehingga sebelumnya terlebih dahulu kita harus mencari variabel yang bisa persamaan ini untuk mencari A0, A1, dan A2. Itu nih yang tadi ya. Yang ini adalah yang pertama sigma X kuadrat, ya, kedua sigma X2 kuadrat, ya, kemudian sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1, X2 gitu. Ini yang ngebedain apa? Antara sigma yang besar ini
Nih, kalau misalnya di dalam rumus ini, kan ada macam-macam nih ya. Ada sigma X1Y, ada sigma X1XY. Nah, kalau yang ini, berarti ini adalah perkalian antara X1 dan Y, terus dijumlahkan, ya kita jumlahkan semuanya. Kalau yang ini bisa disatuin, ini dibedain. Jadi jumlah sigma dari X1 dikalikan sigma dari Y, dikalikan sigma dari Y. Oke. Jadi kalian pertama kali berdasarkan ini berarti kalian harus buat ini ya. Yang pertama adalah kita buat item Y. Ya, Y, di mana Y, fungsi Y, hasil dari fungsi Y, which is kita bisa asumsikan ini adalah apa namanya, fungsi dari Y, nilai Y-nya adalah yang ini. Berarti nilai Y-nya adalah PT dikali partial pressure H2 dibagi minus arti. Nah, minus artinya yang mana? Nah, minus artinya yang mana dong? Minus artinya adalah minus arti dari si eksperimental ini. Oke, coba dibuat dulu yang ini. Nah, kalian isi masing-masing itemnya di sini ya, berdasarkan apa namanya, berdasarkan rumus yang ada. Oke, kita coba misalnya PT H2 dikali PH2 dibagi apa ini, nggak kelewat, dikali ya benar atau enggak nih hasilnya, jawabannya? Menurut kalian artinya kira-kira yang mana? Minus artinya kira-kira di sini yang mana? Ayo ditebak minus artinya yang mana? Oh, ternyata bukan yang ini nih minus artinya. Jadi yang mana? Oh, gitu. Coba ini dibuat dulu. Kalau nggak yang ini dulu dibuat. Nah, kalau yang ini berarti X2-nya tadi apa? X2-nya adalah toluen ya. X2-nya adalah toluen. Berarti toluen dikuadratin. Oke, toluen dikuadratin 2. Terus sampai bawah. Terus kemudian, apalagi nih? X1-nya apa? X1-nya adalah ini. Dikalikan. Nah, dikalikan Y nih. Y-nya yang mana nih? Nah, tuh. Ya, kalau ini X1, X2, mudah. X1, X1, X2 kali X1. Oke, nah yang ini adalah X1 kuadrat. Oke. Nah, pertanyaan saya berarti minus arti untuk yang apa namanya? Untuk yang menggunakan untuk metode perhitungan menggunakan apa namanya? Linear multivariabel dari mana? Oke, saya stop presenting. Saya kasih kalian 5 menit untuk solve out. Ya, coba dari mana? X1-nya dipangkatin. Ya. Oke. Yang ini X1Y, mana X1Y dipangkatin? Yang ini loh, Mbak. Nah, datanya ini persamaan yang ini. Oke.
Ini lengkapnya ada di kuliah minggu lalu, kuliah pertemuan kelima. Nah, ini saya ambil dari persamaannya di sini. Sorry. Nah, ini persamaannya dari sini. Ya. Nah, yang ini persamaan-persamaan yang saya masukkan tadi ini, yang saya plot di dalam apa namanya, di dalam Excel. Nah, yang ini sebenarnya adalah persamaan dari sini. Ya, ini persamaannya dari sini. A0-nya, A1, A2-nya. Nah, yang kita cari di Excel adalah tadi ini ya, item-item ini. Nah, nilai-nilai yang ini akan kita cari di Excel. Oke, nah ini dia. Nilai-nilai ini akan kita hitung di dalam Excel. Ya, jadi dibuka dulu apa PowerPoint yang minggu lalu. Nah, jadi masukkan tadi, nanti dihitung semuanya berdasarkan, nah ini penurunan yang ini. Ya. Nah, ini kira-kira hasil perhitungannya adalah seperti ini. Benar nggak nih hasil perhitungannya? Oke. Sambil saya buat apa namanya? Ini sambil saya buat. Nah, coba kalian bandingkan dengan perhitungan yang kemarin dengan ini kan ini sebenarnya ini jawabannya udah ada ya. Nah, kalian bandingkan apa hasil perhitungan kalian di Excel dengan jawaban yang ini apakah sudah cocok atau belum? Ya. Kenapa nilainya X2, XY, X2 kali X dan seterusnya? Ini adalah berdasarkan persamaan matematika yang ini. Ya, persamaan matematika yang ini. Jadi kenapa kita mencari item-item di sini? Karena kita mau mendapatkan nilai A0, A1, dan A0, A1, dan A2. A0, A1, dan A2. Di mana item-itemnya di sini yang kita harus masukkan, kita harus temukan dulu nilai dari masing-masing yang ini semua. Ya. Makanya kita cari yang ini. Oke ya, saya stop screen sharing dulu, 5 menit sambil saya buat absen. Lupa saya. Mantap.
Oke, gimana? Ada yang udah ini? Ada yang bisa ketemu berdasarkan yang tadi? Oke, saya screen sharing lagi. Oke ya? Berarti oke. Bu, maaf Bu, Mm-mm. itu yang X1 kali Y-nya bukannya rumusnya X1 kali Y ya? Kok Ibu punya X1 pangkat Y? Gimana Mbak? Punyanya Ibu yang X1 kali Y itu rumusnya salah Bu. Harusnya X1 kali Y, bukan X1 pangkat Y. X1 pangkat Y. Mana saya buat X1 Enggak, pangkat Bu. Y? Iya, yang X1 Kak. Nah, itu rumusnya X1 pangkat Y. Iya, rumusnya X1 itu Bu. pangkat Y. Mana rumusnya? Yang itu yang Ibu pencet rumusnya itu. Ini? Iya. Mana yang rumusnya X1 pangkat Y? Nah, itu Ibu ngetiknya X1 pangkat Y. Harusnya bukannya Oh ya X1. Allah. Makasih. Salah Itu yang saya. saya bicarakan tadi. Iya. Sorry. Sip. Thank you. Oke, berarti X2-nya oke dikali Y ya. Nah, oke. Ya. The rest hasilnya basically hasilnya yang ini ya udah tinggal kalian apa namanya? Tinggal kalian hmm, nah, tinggal kalian nanti untuk ngedapetin datanya, kalau misalnya udah ngedapetin datanya berarti kan tinggal kalian masukin item-itemnya ya. Berarti misalnya yang di sini dulu, berarti kalian yang hitung pertama kali dulu yang ini ya. Nah, setelah kalian hitung ini semua, berarti kalian yang angka keduanya adalah menghitung di sini. Oke, berarti kalian di sini apa nih itemnya pertama kali adalah X1 dikuadratin. Sigma X1 dikuadratin. Yang mana sigma X1 kuadrat yang mana? Sigma X1 kuadrat. Berarti di sini ada, kita tambahin satu lagi item bawah di sini adalah sigma. Ya, ini adalah, yang ini apa nih, yang atas ini adalah, kita coba kecilin. Nah, oke. Yang ini berarti sigma X2 ya. Sigma X2 berarti kita sum dari scroll dari bawah, dari atas ke bawah nih. Oke. Nah, ini adalah sigma X2. Yang ini berarti sigma X2 kuadrat. Aku ini gini. Sorry. Oke. Nah, hasilnya ini ada ini. Terus ada lagi itemnya di sini apa? Sigma X2, ini X1, berarti kalau X1-nya berarti kita sum juga dari atas. Kita scroll dari atas. Ininya berarti kalau misalnya kita buat kuadrat, berarti ini dipangkatin 2. Oke. Nah, kalau ini berapa? Misalnya contohnya ini gimana? Ya. Iya. Ini contohnya. Apa deh? Nah, yang kedua, nah ini kita buat juga semuanya berarti. Nah, yang ini contohnya adalah yang ini. Yang ini berarti sigma 1/. Oke, yang ini berarti kita sum dulu dari atas. Berarti
Ini juga sama. Oke. Oke. Iya. Ini udah mulai dapat datanya. Jadi ini nanti tinggal berarti apa ini? Nah, yang ini adalah nilainya. Berarti kan sigma X1 kuadrat. Sigma. Kalau ini berarti apa? Ya. Bentar ya, berarti si sigma X1 kuadrat ini berarti adalah yang mana itemnya? Yang ini ya. Jadi yang ini adalah berarti X1 dulu, X1 dikuadratin, ya. X1 dikuadratin, baru kalian jumlahkan di situ. Nah, X1 kuadratin, baru kalian put sigma. Kalau yang ini, item yang ini adalah yang ini. Ya, X1-nya semua dijumlahin, baru dikuadratin, baru kalian bagi dengan N. Jumlah N-nya adalah 16. Nah, nanti kalian akan dapatkan hasilnya 35, dan yang satu ini adalah 524,859. Ya. Kalau yang ini gimana? Berarti kalau yang ini, sigma X1Y yang ini ya. Berarti kalau misalnya ini kita sum di sini, kita sort di sini semua. Dan dikalikan apa namanya? Kalau yang ini dikalikan ini sama juga, kita sum dulu semua, sorry. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Gitu, coba kita lihat dulu ininya. Apa namanya? Benar atau enggak gitu ya. Ini lupa, Y-nya belum disam. Oke. Lagi yang belum. Oke. Nah, jadi berdasarkan ini berarti kita masukin ya data yang ini. Jadi kalau yang ini apa? Berarti sigma X1Y, sigma X1Y berarti X1 kali Y dulu, baru kita jumlahkan. Yang ini ya. Ini kalau misalnya ini berarti yang ini dulu J19 dikurang ini ya F19 dan seterusnya. Jadi kalikan jumlah dari X1, sigma X1 dikali sigma Y dibagi N ya, dibagi 16. Hasilnya adalah seperti ini. Dan seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan masing-masing sesuai dengan hasil yang di sini. Nah, nanti sesudah kita dapatkan nih hasil dari di sini, kita masukkan dia ke dalam formula untuk menghitung A0 ya. Formula untuk menghitung A0. Tinggal masukin aja kan tadi sigma Y yang mana misalnya sigma ini sigma Y. Ya, ini sigma Y dikurang. Nah, tapi kalau A0 ditentuinnya belakangan ya. Tentuinnya belakangan. Jadi yang pertama ditentuin adalah A1, A2 gitu, baru nentuin si A0. Karena A0 itu ada variabel A1 dan A2 yang dimasukin. Oke, jadi kita nentuin dulu si A1 ya. Nah, si A1 berarti sigma X2 kuadrat. Mana sigma X2 kuadrat? Yang ini, sigma X2 kuadrat dikali, apa namanya, sigma X1Y. Sigma X1Y mana? Nah, sigma X1Y yang ini. Dikurang X2Y, ya sigma X2Y, yang mana sigma X2Y yang ini, dikali sigma X1, X2. Nah, terus kemudian, apa namanya, penyebutnya apa nih? Penyebutnya adalah sigma X1 kuadrat, nih ya, sigma X1 kuadrat,
dikali sigma X2 kuadrat, ya, dikali sigma X1 X2, sigma X1 X2 terus dikuadratin ya, sigma X1 X2 baru dikuadratin. Yang mana sigma X1 X2 kuadrat? Sorry. Sigma X1 X2 kuadrat. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, nanti kalian akan temukan hasilnya seperti ini. Cocokkan. Nanti at the end baru kalian cari A0. Oke. Itu. Ketemu nggak? Apakah ketemu? Nah, jawabannya diberikannya, nanti kalian bisa cocokin nih. Ini dia jawabannya diberikannya ada di nah, ini jawabannya yang diberikan. Jadi kalian insya Allah harus sesuai dengan data yang ini. Iya. Oke. Nah, ini sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, dari data ini kan sebenarnya kalian bisa, nah setelah ketemu data A0, A1, dan A2, gitu ya. Setelah kalian nanti berdasarkan perhitungan Excel itu, ya ketemu data A0, A1, dan A2, terus kalian nanti bisa mencari nilai K, KB, dan KT dari data yang diperoleh. Ya. Yang ini data yang diperoleh berdasarkan regression, yang ini data yang diperoleh berdasarkan least square gitu. Tapi kenapa data yang dipakai nih ya di sini di persamaan terakhir ini data yang dipakai adalah data berdasarkan least square gitu. Karena karena kalau misalnya kita, nah setelah kalian plot tadi, ya, nah yang ini, nah berdasarkan data yang tadi ya, data yang sudah diperoleh, ternyata bisa dibilang kita hitung lagi nih, kan kita udah dapetin persamaan ininya ya, udah dapetin semua item di variabel yang di sini nih, variabel yang ini, persamaan yang ini, kita udah dapatkan semua, sehingga kita bisa hitung gitu ya, kita bisa hitung menggunakan namanya, kita bisa hitung R calculation-nya gimana? R calculation-nya berdasarkan persamaan yang udah kita dapetin gitu. Nah, dibandingin persamaan R calculation yang dibandingin, kita bandingkan berdasarkan yang least square teknik dengan multivariable regression, didapatkan bahwa deltanya untuk yang multivariable regression itu lebih besar ya dibandingkan data yang ini. Nih, ini adalah data delta tadi, delta dari perbedaan antara ini kok calculation harusnya eksperimen, sorry. Ya, data yang eksperimen, ini kan yang berdasarkan least square teknik, ini adalah berdasarkan least square teknik, data yang didapatkan, terus kemudian perbedaannya antara yang calculation dengan eksperimen, nah deltanya, perbedaannya adalah kurang lebih kecil ya, dia lebih kecil dibandingkan yang dengan multivariable regression. Jadi bisa dibilang bahwa karena perbedaannya lebih kecil gitu ya, signifikannya lebih kecil, maka bisa dibilang hasil perhitungan yang didapatkan, dengan menggunakan metode yang least square teknik adalah lebih akurat dibanding dengan regression. Jadi value yang akan kita pakai adalah value yang dihasilkan dari metode least square ya, dengan pakai solver tadi. Oke ya, kayak gitu. Jadi kita bisa ngebandingin, padahal walaupun nilainya nggak terlalu berbeda jauh kan ya, nilainya tidak terlalu berbeda jauh. Tapi ini bisa kita ambil sebagai yang ini adalah hasil yang kita pilih. Ya, kenapa? Mbak, ada kuliah lagi hari ini nggak?
Itu sih, stop. Kenapa? Ada yang mau bicara? Nggak ada? Kita sampai berapa sih? 40 ya? Iya, Bu. iya sampai 8.40. Oke, so far itu, nanti ini yang terakhir. Nah, setelah kita bisa dapatkan tuh tadi hasilnya, maka kita akan mencari tadi berdasarkan data KT dan KB yang udah kita peroleh, kita mencari berapa besar sih apa namanya rasio antara ini tadi ya active site yang ditempati oleh toluen berbanding active site yang ditempati oleh si benzin. Nah, berdasarkan value yang tadi ya, kita dapetin bahwa pada misalnya ini contohnya pada 40% konversi yang ini bisa di apa namanya ini persamaan yang ini bisa kita ganti dengan menggunakan konversi ya di sini, maka hasilnya adalah ini tadi 1,12. Artinya apa namanya ketika untuk mencapai 0,4 konversi, maka si active site ini gitu ya yang diduduki oleh toluen lebih besar 12% dari yang diduduki oleh benzin. Kayak gitu. Oke. Nah, ini nanti plotnya kalau misalnya kalian cari, nah nanti bisa kalian hitung sendiri berapa besar apa namanya dengan memasukkan nilai-nilai yang ada di sini. Yang ini adalah untuk item konversinya ya. Terus kemudian kalian coba masukin berdasarkan persamaan-persamaan yang ada di sini ya. Maka kalian bisa dapatkan bahwa nanti kalian bisa plot grafiknya sesuai dengan grafik yang ini. Ya. Bahwa misalnya ada apa namanya? Nah, jadi untuk meningkatkan terjadinya, jadi gimana konversinya? Jadi konversinya seperti apa? Konversinya berarti nanti kalau misalnya konversinya semakin tinggi, ya berarti gimana perbandingannya? Ya, perbandingannya seperti apa? Kalian nanti bisa apa namanya? Bisa supaya konversinya makin tinggi. Berarti tadi apa nih? Paling nggak kalau yang di sini aja bacanya gimana? Berarti supaya konversinya semakin tinggi, berarti jumlah vacant site yang harus ditutupi oleh toluen harus semakin banyak. Ya, toluen semakin banyak. Nah, kalian coba lagi baca, apa namanya, berdasarkan yang tadi, gitu ya, berdasarkan nih grafik-grafik yang ada tadi, coba kalian buat interpretasinya seperti apa. Nah, ini kalian bisa, apa namanya, kalian bisa coba lagi yang tadi ini ya, berdasarkan perhitungan yang ada. Nah, ini coba kalian buat dulu ya. Ini nanti kalian coba buat dulu. Yang ini mah dari kalian udah punya Vogler atau Vogler udah punya belum ya buku Vogler? Ada yang punya kopi buku Vogler nggak? Halo? Baca di chat, ada yang punya kopi Vogler? Halo? Dijawab seorang. Siapa nih? Dea. Dea, waktu 5 menit punya buku Vogler nggak? Sebenarnya dulu udah ada yang ngasih itu Bu dosen. Oke. Nanti berarti saya Lavenspiel? Udah punya. Oke, Voglernya nggak ada ya? Udah kalau gitu saya upload Voglernya ya. Iya, Bu. Oke deh kalau gitu. Nah, yang Vogler ini dia ada kalau misalnya ngomongin tentang katalis heterogen itu adalah Vogler, sorry ya. Voglernya itu di bab 10. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau terus apa namanya grafik-grafik atau apapun yang saya pakai di apa yang ditampilkan di materi dari minggu 1 sampai ke 5 itu ada di Vogler di bab 10. Oke ya?
Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, disampaikan lewat WA group ya. Terus kemudian saya lupa record lagi. Ini kalau misalnya nanti yang record siapa hari ini? Nanti tolong di-share di Google Drive ya nanti biar saya masukkan ke Schoology. Oke. Siapa yang record hari ini? Ini yang record siapa nih? Saya nge-record. Oke. Nanti dia tolong di-share di Google Drive ya. Nanti biar saya uploadkan ke Schoology gitu ke minggu ini. Saya lupa apa record hari ini. Oke. Begitu aja hari ini. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau misalnya nanti untuk pertemuan selanjutnya minggu depan, nanti kita bicarakan mau minggu depan atau mendekati UAS gitu ya. Jadi nanti minggu berarti pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir nanti kita akan coba kuis 1 kali. Ya, kita akan coba kuis 1 kali. Nah, terus kemudian kita bisa bahas, habis itu kita bisa bahas latihan-latihan atau ada pertanyaan dari kalian. Oke. Nah, tadi latihan yang tadi dicobain, terus kemudian kalian coba turunkan sendiri persamaan-persamaan yang ada gitu ya. Jadi jangan, apa maksudnya, mungkin karena sekarang kan open book ya, jadi kagak perlu untuk menurunkan, jangan juga kayak gitu. Jadi latihan dulu, coba dulu tangannya, biasain tangannya untuk menurunkan, sehingga nanti kalau misalnya menyelesaikan soal itu menjadi lebih mudah. Oke ya, sampai sini kalau misalnya ada pertanyaan saya tunggu, dan saya tunggu tadi itunya ya. Oke, nanti saya upload mungkin agak siangan dikit lah ya si materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nanti pengumuman selanjutnya dari kapan pelaksanaan UTS, ditunggu aja pengumuman resminya dari Prodi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Untuk apa mata kuliah manajemen industri nanti Jam 9 ya Mbak? Oke. Ya, di Schoology. Ya, oke.